kasih kemudian kepada keluarga semua, dan oleh Miss Susan disaksikan di kelas saya sedang melakukan kegiatan pembelajaran RPP berdiferensiasi di mana berpihak kepada ibu. Kemudian tantangannya apa? Jelas tantangannya luar biasa sekali dengan kondisi yang kegiatan sekolah begitu banyak. Kemudian kita juga tadi seperti Bu Rita, saya juga harus rada tergopoh-gopoh untuk mengerjakan pekerjaan. Karena kan kalau RPP berdiferensiasi itu harus ada muridnya. Sementara kita dikejar-kejar dengan ujian sekolah, kemudian waktu yang sempit gitu. Usaha apa yang dilakukan? Ya berusaha tepat waktu. Itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Suryanto dari SMA Negeri 2 Bandung. Hal baik apa yang sudah dilakukan hampir mirip dengan Bu Rita ya. Kita melakukan sosialisasi visi misi, juga ada kegiatan FGD juga, dan alhamdulillah waktu itu pengawas datang dan dari Pak Jajang dari SMA 25 juga datang memberikan penyegaran tentang kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillah ya. Dan itu merupakan semangat baru yang luar biasa yang dilakukan oleh kami ya, kami dengan tim, mungkin tidak hanya kami aja, tapi digagas oleh kepala sekolah dengan kami untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman, termasuk juga kegiatan Smart Train juga kami terlibat langsung. Kemarin juga saya melakukan teknik stop di anak-anak dan responnya luar biasa anak-anak yang tadinya galau. Saya terus terang saya agak sedikit bergetar waktu anak-anak bilang, Pak, kenapa ya hati saya jadi tenang? Wah, luar biasa ternyata. Betul ya, apa yang dilakukan itu betul, teknik stop itu harus kita coba nanti dalam pembelajaran berikutnya itu. Kemudian tantangan apa? Saya tantangan terus terang ya Bu, kemarin saya agak sedikit, ini setengah badan saya itu nggak bisa bergerak. Saya khawatir sampai saya berpikir ini stroke gitu ya. Tentang beban kerja yang begitu berat. Terus terang saya sampai nulis di WA, mungkin Bu Susan juga tahu, di Bu Epi, saya itu punya 4 jabatan sekarang Bu. yang cukup menguras tenaga saya. Jadi yang pertama, saya sebagai Ketua MGP Fisika Kota Bandung, itu sangat menguras tenaga saya juga karena lagi memikirkan program kerja dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menjadi Wakasekomas yang tiap hari ada tamu di SMA 2 dan itu harus dihadapi terus dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Kemudian saya sebagai ketua yayasan juga, mohon maaf ya, saya punya sekolah dan saya harus ngurus sekolah saya juga gitu ya, walaupun kepala sekolahnya istri saya gitu, jadi saya harus ngurus gitu. Kemudian juga saya di satu sisi juga jabatan yang lainnya juga yang sangat menguras tenaga saya adalah sebagai kepala keluarga, Bu. Jadi itu juga yang harus saya lakukan, dan terus terang saya mengalami satu stuck ya. Saya ingat Bu Rita, stop gitu ya. Ketika Bu Epi me-WA saya, emang sih saya perilaku buruk saya itu selalu menunda-nunda kerjaan gitu. Jadi itu yang membuat, tapi ada yang membahagiakan saya kemarin. Jadi jadi saya punya trik khusus ternyata post test itu ya. Bapak Ibu, kalau post test itu jangan 20 menit selesai. Saya baca berulang-ulang, ternyata nilai saya itu naiknya fantastis gitu Bu. Dari nilai 2,2 jadi 7,3 gitu kemarin. Gimana tuh caranya? Jadi saya prosesnya itu mengulang Bu. Jadi setelah diisi, seret gitu ya, itu yang 15 soal, gitu. Kemudian saya ulang dari awal, karena hanya 15 menit selesai. Saya ulang dari awal, cermati satu-satu, ternyata konteksnya soal itu ada jawaban yang paling benar. Sehingga pretest saya, aduh jangan jadi sombong ya. Pretest saya salah satu 93, rada kaget juga ya.
pretest yang model 3 ini 93, jadi kaget juga saya. Aduh, nanti saya posnya 110, Bu. Iya, tapi Nah, sudah ini. tahu kan. Jadi triknya udah tahu, Bu. Jadi triknya itu ya Bapak Ibu jangan buru-buru di submit. Jadi betul, saya waktu dengan Bu Rita itu langsung di submit 15 menit terus saya sudah dapat 2,2 nilainya. Itu, tapi alhamdulillah itu yang membuat semangat ya. Jadi akhirnya juga saya mampu menyelesaikan modul 2 waktu itu, dan alhamdulillah ya dengan 2 hari 2 malam sampai saya tidak kenal dengan istri saya, dipanggil juga mohon maaf. Jadi itu deadline karena Bu Epi terus nelfon ya, terus nge-WA saya dan menyemangati luar biasa. Kalau Bu Epi itu sih, Bu? Bu Epi itu fasilitator, termasuk juga Bu Susan juga luar biasa memberikan semangatnya, dan kita curhat banyak ya Bu Susan waktu itu di PP, di pendampingan dengan Bu Susan itu juga. Makanya saya beruntung punya tim pendamping yang luar biasa ini Bu Susan. Nanti mungkin ke depannya, oh iya, tim ini juga tim semuanya yang luar biasa, saling menyemangati ya, saling menyemangati, dan itu yang ingin saya ini jadi keluarga gitu ya, untuk ke depannya menjadi keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, luar biasa. Karena waktunya udah habis, sudah cukup aja. Ya sudah habis ini. Ya. Menit kan nih. Pas. Ya baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu terkait dengan kesimpulan yang sudah dikerjakan, sudah dilalui terkait dengan hal baik yang sudah dilakukan. Alhamdulillah saya berusaha mungkinnya secara pribadi karena di sekolah saya meskipun ada 2 unit SMP, ya saya sendiri gitu yang mengikuti CPP ini, dan kemudian berusaha sebaik mungkin jadi di sana baik dari pembelajaran gitu ya, bagaimana sih menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ini terutama, jadi bikin form dan lain sebagainya, memetakan, terus ketika anak-anak mengetahui bahwa oh saya dekat sama si ini, kenapa? Karena ya sama gitu sevisi, ternyata anak-anak di sana lebih oh iya Pak, jadi saya gampang diskusinya, ngobrolnya pun gampang gitu ya, yang tadinya cuma pendiam ketika didekati oh dia sukanya olahraga, dia sukanya jalan-jalan kayak gitu ya, jadi banyak ngomong, jadi diskusi. Dan tantangannya mungkin tantangan yang dihadapi ya sama mungkin kayak Pak Asep ya, terkait dengan tugas tambahan dan lain sebagainya, itu sangat menyita waktu, termasuk program Ramadan kali ini benar-benar sangat luar biasa gitu ya. Mungkin berbeda dengan sekolah yang lain, waktu pembelajaran di sekolah saya hanya 15 menit per 1 JP gitu, dan itu pun harus dirubah sedemikian rupa terkait PTMT dan lain sebagainya. Itu bagaimana memaksimalkan apa yang disampaikan, anak harus paham, bisa diaplikasikan dalam kehidupannya gitu ya, termasuk minggu ini, pekan kemarin itu masih ada KBM, kemarinnya lagi, kemudian pas awal Ramadan pun itu kan SMP US gitu ya, dan itu sangat luar biasa, termasuk ya kondisi yang lainnya ya dari sekolah. Usaha apa yang dilakukan? Nah, usaha apa yang dilakukan ya ini saya kembalikan ke diri sendiri gitu ya, untuk memberikan yang terbaik. Pokoknya termasuk diskusi dengan Bu Susan luar biasa, sering sekali banyak memberikan motivasi buat saya pribadi, termasuk dalam pelaksanaan berdiferensiasi itu seperti apa. Dan mudah-mudahan ya itu pun saya mendoakan untuk Bapak Ibu, semoga bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dengan ini. Ada yang menarik dan datar ya. Sudah menjadi kerukunan saya, yaitu selalu tidak ada waktu santai ini. Jadi aktivitas yang sudah dilakukan ada aktivitas lain yang harus saya kerjakan di luar sekolah juga gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi banyak pengalaman. Tetapi saya tidak lupa juga karena khususnya selalu ketika bertemu dulu langsung ya terus
Ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi saya. Karena pagi-pagi setiap hari ketemu langsung mana? Keren. Udah baru datang tadi pagi-pagi. Mas Rukun, yang itu belum ya? Berarti keren itu. Jadi tantangan ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya bagi saya. Sehingga tetapi saya aneh gitu ya sama Bu Susan tuh selalu sabar gitu meskipun saya bilang ntar ya Bu nanti ya Bu gitu ya. Tapi ya saya tetap bertanggung jawab terhadap apa yang harus saya kerjakan gitu ya. Dan memang ya alhamdulillah pendamping juga sudah berjalan dengan lancar meskipun kondisinya kan pembelajaran cuma 1 jam ya, jadi RPP yang seharusnya sudah disiapkan berapa lama ternyata tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya. Kemudian ternyata memang karena sudah kondisinya smart friend gitu ya, jadi kadang-kadang anak-anak itu banyak ya aktivitas selain belajar di dalam kelas gitu ya, ada yang jadi panitia, ada yang jadi apa gitu ya. Nah kondisi-kondisi seperti itu ternyata memang berpengaruh, memang itu sudah menjadi kebiasaan kita seorang guru ya. Artinya RPP-nya seperti apa ya, kalau mengajar harus situasional gitu ya. Makanya betul yang disampaikan oleh Mbak ya, kan berarti RPP-nya memang harus diferensiasi atau apa gitu. Tetapi bagaimana kita mendiferensiasikan diri kita, bisa mengatur misalkan ternyata RPP-nya sudah dibuat seperti ini, ternyata beda dari lapangan gitu. Hal seperti itu yang harus bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian yang paling tantangan terberat sebetulnya pada waktu mengerjakan yang akhir-akhir modul itu ya. Kenapa saya waktu itu lagi di Tangerang ya, sedang ada rapat juga di sana, jadi sambil mengerjakan ya alhamdulillah sih semuanya tuntas meskipun nilai prioritas postesnya ya begitulah Pak Sel. Keren prioritas prosesnya ya saya mah standar saja lah. Bagi saya sih yang penting saya lulus juga alhamdulillah gitu ya. Ya amin. Semua prinsip saya yang saya gunakan Mas untuk apa mencari yang sempurna. Ya. Kalau yang sederhana saja sudah membuat kita bahagia. Yang lagi kemarin itu ya yang paling saya mungkin kemarin yang paling mehen itu hari Kamis. Memang nggak bisa. Saya nggak bisa berpikir banyak karena waktu itu saya harus askom dari BKT ya. Askom dan ternyata memang itu seperti psikotes ya. Jadi seperti soal hitungan, terus apa namanya similaritas, lawan kata yang gitu. Tapi waktunya itu 2 menit itu enggak. Wah betul-betul kita dipacu gitu. Setelah itu selesai stop langsung lanjut ke soal yang lain gitu. Jadi luar biasa sampai itu 8 jam. 8 jam dan harus diselesaikan jam 3 presentasi ya. Betul-betul saya itu merasa sampai istri saya juga tuh udah kayak gini pengen S3 katanya. Nggak apa-apa. Udah padat banget gitu masih Lanjutkan, saya masih kecil Bu, umur setahun sama 6 tahun jadi masih makanya kemarin luar biasa Mas. Tapi ada kabar gembira ya alhamdulillah karena saya terpilih jadi penulis buku sekolah setengah di Bosburgu yang jadi nanti ya Senin saya harus berangkat ke Bogor gitu di kelas 12 tapi informatika ya fisika gitu ya. Khususan juga alhamdulillah jadi penulis bahasa Inggris. Terima kasih luar biasa semuanya. Oh, semester depan. Baik, Kayaknya dihabisin oleh kelompok Cukup kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara mengenai tantangan yang hal baik di sekolah. Yang pertama dapat rekan-rekan yang luar biasa yang satu frekuensi, yang satu kepala juga kita satu sekolah dan satu hafal juga. Kemudian banyak sesuatu hal yang di luar dugaan di sekolah mengenai guru penggerak. Hal baiknya kemarin beberapa rekan ada 7 orang di bawah saya
alhamdulillah terakhir kemarin udah banyak yang daftar dan itu rata-rata guru honor semua ya, jadi kemarin banyak yang menanyakan kepada saya dan malah juga untuk dan kemudian dalam waktu sebulan ini ya ada beberapa tantangan dalam kegiatan. Pertama, agak sulit membagi waktu karena kegiatan di sekolah sudah saya ada kelas 9 ATWS di sekolah, kemudian panitia juga ujian sekolah, kemudian membuat soal kisi-kisi dan lain-lain, dan sampai saya dapat terima WA dari pasien Pak Jabar gitu. Masih apa belum itu ya, itu sampai saya nggak bisa tidur loh. Itu yang membuat keringat dingin gitu. Ternyata nggak sampai di situ juga. Pak Dede pun WA juga, Pak Jabar ini udah belum? Gitu. Karena butuh itu pasti kepepet dulu gimana? Itu WA kedua itu yang saya luar biasa ya. Dan ya kurang istirahat aja ini. Kemudian tantangan di sekolah sebetulnya cuaca itu sama ketika saya di Kaleb masih kecil sampai anak TK bilang lulus ke sekolah terus, lulus anak gak bisa sampai bilang gitu buat saya harus 4 tahun 5 tahun ngurus anak gak bisa, saya langsung tutup saya main gitu. Itu jadi cambukan besar itu luar biasa sama saya, makanya saya bola ini ngajarin tinggal ya itu luar biasa, nggak tahu dari mana gitu. Kemudian usahanya ya mungkin saya coba mengatur waktu untuk manajemen dengan baik ya, mudah-mudahan bisa lebih baik untuk ke depan dan bisa tepat waktu dalam mengerjakan semua tugas di begitu aja apa yang Baik Bapak Ibu, karena waktunya 12 menit lagi, tolong dipersingkat. Saya ya. ini. Biar kita Curhat sih, udah jadi curhat. Malah curhat. kalau saya waktunya banyak seperti yang tadi. Oke, berarti singkat pada jelas. Ya. Oke. Satu, apa yang sudah dihasilkan selama bulan sebelumnya adalah saya beruntung saya bisa bermain bersama anak-anak kelas saya, di mana saya buat pojok minat. Jadi ada beberapa pojok minat dan itu sudah saya lakukan sering kali beberapa kali, dan ini lebih menarik karena selama ini sebenarnya kan sekolah kami itu online, belum boleh PTM. Nah kebetulan 2 minggu yang lalu PTM buka. Nah itu jadi lumayan tantangannya di situ juga, karena online pojok minat dengan onsite pojok minat itu berbeda. Tugasnya yang harus ditulis sama segala macam lebih banyak, tapi itu benar-benar menyenangkan, sangat menyenangkan. Saya bisa buat banyak hal, bermacam-macam sama anak yang jalan-jalan itu menceriakan sekali lah, melelahkan tapi rewarding sebenarnya. Tantangannya satunya lagi adalah saya juga berkesempatan karena kita melakukan eksperimen anak-anak berenang. Eksperimennya bukan terserah anak-anak mau, jadi kita mengangkat 7 topik. Jadi lumayan bahannya materi. Saya dan tuanku memiliki pengalaman apa sulitnya menjadi seorang biasa ekspedisi, dimana saya harus 25 kilo kanan di depan dan 60 kilo di belakang. Pakai mata, bolak-balik 3 kali. Karena itu dilakukan hari Sabtu dan Minggu, karena nggak ada waktu lagi. Jadi ya benar sih, beli tanaman, cari tanah, sekabakal segala macam, bolak-balik lumayan. Itu lagi macet bawa motor, beban depan belakang tuh lumayan. Gitu ternyata pengalaman pertama kali saya itu tantangan. Karena 62 kilo di belakang. Nanti setelah saya kalau nah itu terus yang terakhir usahanya itu tadi saya berikan waktu saya yang kami bersama cari sediakan waktu weekend itu dipakai untuk saya. Sebenarnya saya tapi ini menarik sekali, itu yang pojok minat itu siapa yang menentukannya? Dari pojok minat yang saya lakukan ini Bu, ini ada menentukannya itu bagaimana?
Saya bikinnya begini, saya ada pelajaran 3 pelajaran, pelajaran membaca, matematika, dengan social science. Jadi saya buat social science satu pojok, matematika satu pojok, membaca satu pojok. Dan saya berikan mereka, kamu mau balik yang mana, jadi terserah kamu, tapi pada saat pakai Luar biasa sekali. jadi tergantung yang anak Bayang ya, Ibu Bapak ya. Ini bisa dibawa dan dicontoh modifikasi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Hal baik apa yang sudah saya lakukan di Saponar selama sebulan kemarin, yaitu mensosialisasikan visi dan misi. Kebetulan visi dan misi itu tidak berubah Bu, dan kemudian kami minggu kemarin sudah melaksanakan dari visi misi tersebut berupa pesantren. Dan di dalam pesantren tersebut kami mencoba berdiferensiasi berupa diferensiasi project atau produk, di mana kami memberikan kesempatan kepada siswa ketika sangat itu mengarahkan kepada siswa, ayo kalian bisa apa. Ternyata banyak anak, pertama yang saya heran itu Bu Duni, ada anak yang bisa dakwah ceramah dengan menggunakan media wayang, luar biasa itu. Betul, saya kaget Bu Dwi, anak kelas 8. Itu kelas 8 dengan media wayang itu luar biasa. Kemudian juga ada yang nyanyi, dakwah sambil nyanyi, luar biasa juga. Betul, itu ketika kami belajar pembelajaran berdiferensi, saya coba diaplikasikan ketika kegiatan pesantren itu. Dan kemudian hambatannya apa? Saya itu belum ngerti tahun. Ya, belum tahun. Betul, saya udah berhenti lagi sabar. Saya berhenti begitu tahun sabar segala baru begini gitu ya. Itu Waktunya 8 siap ya. Itu tapi tetap saya mencoba membagi waktu walaupun saya berhenti seperti itu. Apa yang harus saya lakukan yaitu saya juga meminta bantuan kepada rekan-rekan untuk berkolaborasi dengan anak-anak. Itu aja. Ya, terima kasih Lina. luar biasa ya. Ya, terima kasih. Kalau ditanya hal baik yang sudah dilakukan, standar-standar saja sebenarnya. Dari mana? Saya dari saya kreatif ya. Yang sudah dilakukan sebetulnya standar-standar saja. Tidak banyak sih sebetulnya yang saya lakukan karena santai di sekolah itu 35 itu santai gitu, suasananya menyenangkan gitu, tidak banyak tekanan gitu biasanya. Dan banyak di 35 itu yang daftar guru penggerak, jadi banyak konsultasi juga, banyak tingkat konsultasi juga tentang kemudian dan sebagainya. Kemudian melaksanakan pembelajaran biasa, diferensiasi dan mengerjakan LMS ya Bu. Tantangannya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu karena tugas LMS di akhir-akhir kan. Kemudian ternyata jadi ibu rumah tangga itu semenjak Ramadan banyak menyita waktu. Banyak menyita waktu, apalagi saya harus masak 2 kali juga gitu karena anak-anak memang sedang berkembang, makannya banyak, ada 3 orang lagi di rumah gitu. Jadi banyaknya makannya banyak sekali, jadi kami yang perempuan ini. Tapi insya Allah masih bisa dikejar akhirnya gitu. Kemudian usahanya apa? Usahanya ya memotivasi diri gitu untuk melakukan banyak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Tepuk tangan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal baik yang selama 1 bulan ini setelah saya lakukan, sebetulnya awalnya itu lebih ke menggugurkan kewajiban. Jadi ya karena tugas guru penggerak seperti ini saya kerjakan seperti itu gitu. Tapi lama kelamaan saya merasa enjoy dan malah jadi kebutuhan gitu karena dalam pelaksanaannya ketika hal itu tidak dilakukan kayak ada yang hilang gitu. Luar biasa Nah, banget, sudah menjadi kebiasaan. Iya. 5 bulan ya, luar biasa ya. Iya, iya. Adapun hal-hal baik, salah satu diantaranya ialah
saya menginisiasi untuk membuat komunitas praktisi, di mana isinya baik guru honorer, baik guru PNS, mau guru yang latar belakang dari guru-guru yang sudah senior ataupun yang junior, bahkan termasuk ke staf sekolah, tata usaha dan caraka juga. Setidaknya saya berikan informasi terkait dengan program guru penggerak ini. Kemudian yang kedua adalah saya punya kesempatan emas di mana saya yang bukan siapa-siapa di sekolah mampu terlibat ikut masuk dalam manajemen dan memberikan sumbangsi saran terkait visi misi sekolah. Karena kan yang notabene di sekolah-sekolah negeri biasanya yang sudah punya pengalaman lebih itu masuk di TPMPS, tapi karena guru yang muda belum punya pengalaman kadang dipandang sebelah mata. Nah, di sini masuknya nanti ke dalam usaha saya bagaimana meyakinkan guru-guru muda pun mampu untuk berkontribusi di sekolah dalam pembentukan visi. Kemudian yang terakhir adalah lebih dekat dengan para siswa yang awalnya saya hanya diamanahi sebagai wali kelas dan hanya dekat dengan 36 siswa yang saya pegang tanggung jawabi, tapi setelah ikut dengan dalam program guru penggerak dan paham filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya bisa jadi lebih mengenal siswa-siswa di SMA 9 yang awalnya tidak tahu ternyata ada siswa yang dirinya itu peraih medali perunggu di PON kemarin di Papua. Itu jadi dua sisi yang menurut saya memalukan kepada diri saya karena baru tahu, oh dia tuh ternyata juara ini ya. Harusnya itu dari diri saya sebagai guru harusnya tahu sebelum dia meraih prestasi itu, saya udah harus tahu gitu karakter si siswa ini minat dan bakatnya seperti ini, tapi ternyata saya baru tahu belakangan. Ya mudah-mudahan kedepannya saya lebih tahu di awal sehingga bisa memotivasi si anak tersebut gitu. Ya mungkin kalau sekarang dapat perunggu, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dapat emas. Amin. Kemudian tantangannya dalam komunitas praktisi itu waktu. Yang si A maunya hari ini, yang si B maunya hari ini. Kemudian visinya atau tujuannya, yang satu ingin mengembangkan taman, yang satunya lagi ingin mengembangkan tentang kurikulum dan beda-beda. Nah itu tantangannya. Kemudian usahanya ya lebih mendekatkan lagi kepada teman-teman atau rekan-rekan guru supaya visi dan misi kita dalam komunitas praktisi itu bisa sepaham. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktunya 3 menit lagi, tapi lanjut aja deh. Nanti mungkin agak digeser ya Pak Abah ya. Soalnya belum. Soalnya ini ya, sharing ya. Mungkin ya Mbak ya, nanti kita potong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini satu yang baik karena tadi saya mendengar perbincangan mereka dengan semua. Tadi saya kebetulan sama di sekolah dan kita menjalankannya tidak terlalu kayak udah porsinya udah luas gitu. Kami sama Jabar step by step ada yang bisa, ada yang sekolah mau kita berjalan gitu. Jadi kita nggak bisa menggerakkan sekolah seperti apa, kita fokus belajar apa kita belum. Kita hanya bisa intinya mah apa bersekolah begini kayak kita tuturin dulu deh selama sebulan yang kita jalannya belajar ya. Jadi belum ada yang ke arah yang tadi saya simak perbincangan teman-teman tuh wah udah luas banget gitu. Tapi kami sama Jabar alhamdulillah hanya baru beberapa step yang kami sampaikan atau yang kami kerjakan, terutama yang ada di LMS. Terusan untuk kendalanya mungkin ada beberapa orang yang katakan tadi waktu, tapi betul kata Pak Ansar, secara tidak langsung karena kita udah terbiasa dengan LMS, makanya kalau tiap hari aduh tugas apa ini hari ini, bahkan saya ada ibu saya nih, Bu Fitri ibunya nih menanyakan gimana ini teh udah belum, sedangkan suhunya di Pak Wah yang udah selesai dan tulisan ini kayak gitu Bu ya, Masya Allah gitu. Nah, suhunya kayak gitu tapi yang bilang iya Saya mah kalau lihat ada video Pak W, Waduh,
tercapai atau gimana ya gitu usaha kita, tapi tetap intinya mah konsisten dengan diri kita sendiri gitu. Walaupun artinya kita belum optimis atau belum 100% untuk menggerakkan praktisi sekolah, tapi kita dengan diri kita sendiri, ayo loh Pak Jabar, ayo loh, insya Allah alhamdulillah usaha kita dengan sedikit-sedikit terima kasih Ibu. Luar biasa, malah luar biasa perasaan semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya, jadi sudah tahu, kemarin saya selama hampir beberapa minggu melakukan, karena kita sudah PTNT, anak-anak melakukan hybrid class yang di rumah online menggunakan Google Meet, yang di sekolah itu adalah PTNT. Dan alhamdulillah anak-anak senang dengan model begitu. Disaksikan oleh Bu Dwi menggunakan diferensiasi juga, hasilnya luar biasa. Kedua juga saya mensosialisasikan karena memang di 40 itu ada beberapa yang harus mengikuti program guru penggerak, dan saya harus mendampingi sampai teman-teman saya ini mengisi submit essay gitu. Terus saya harus mendampingi ya sampai di SK kan oleh sama ibu kepala sekolah. Alhamdulillah. Kemudian kalau tugas komunitas sosialisasi, kemudian hal yang baik mungkin kami beberapa teman-teman bergabung. Saya nge-share soal-soal ini, ada soal-soal jawabannya apa ya untuk post test, dan kami membahas soal-soal itu pas waktu post test. Alhamdulillah kami semua nilainya sesuatu meningkat, enggak nyampe 100, tapi kami semua alhamdulillah ada peningkatan. Terus kemudian pas nilai lah ya, tapi ada peningkatan ya. Ternyata senang kita satu visi jawabannya ini itu luar biasa. Bahkan sampai pretest itu ya Budi, pretest modul 3 itu kami berdiskusi, ini kira-kira jawabannya apa ya, ini jawabannya apa gitu ya. Itu hal baiknya. Tantangannya karena kemarin itu saya wali kelas 9, karena saya juga ibu guru muda di sekolah, jadi otomatis banyak membebankan pekerjaan tambahan dan lain-lainnya. Itu saya harus membagi waktu dengan tugas di penggerak. Kembali lagi, usaha apa yang saya lakukan, manajemen waktu aja. Berusaha banget, saya lagi santai, saya harus mengerjakan tugas LMS, walaupun LMS-nya punten yang dekon memang belum waktunya, harusnya minggu besok, tapi saya kerjakan duluan karena saya mikir ini saya lagi nyantai, karena nanti besok saya harus mengerjakan santai. Itu jadi sanesnya pasar mengkalaresan habis. Ya karena kita sahabat ya. Nuhun pisan Budi Nurga. Ya, sekarang Bu Neneng. Silakan. Panjangnya ini banyak banget. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal baik yang sudah dilakukan tentunya membuat praktisi komunitas. Dari praktisi komunitas tersebut kita bisa membagikan praktik terbaik, mulai dari bagaimana teknik coaching, kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi, kemudian bagaimana untuk mengontrol emosi melalui kegiatan sosial emosional. Kemudian tentunya yang terpenting adalah berpihak pada murid, artinya bagaimana ketika kita mengajar dalam kelas itu anak-anak senang gitu, ketika datang pulang senang, itu memang tujuannya dari awal seperti itu. Tantangannya adalah selain tugas pokok juga ada tugas tambahan sehingga sulit untuk mengatur waktu. Tapi usahanya yang pertama membuat jadwal, artinya jadwal saya kalau untuk guru penggerak jatahnya jam 6 sampai jam 7, kemudian pulangnya dari jam 3 sampai jam 4, itu konsisten tiap hari dilakukan gitu. Sejam-sejam dulu ya. Iya, itu saja sih. Nggak 1 menit kan? Terima kasih. Baik, pintar dia banget. Baik, kalau saya hal baiknya sudah diberikan sama sebenarnya. Tapi kalau saya tantangannya banyak Pak. Jadi kalau kemarin di modul 2.3 itu subuh-subuh jam 4.30 tuh saya dapat pesan cinta dari Bu Teguh. Kenapa ini belum dikumpulkan gitu. Jadi tantangannya tetap manajemen waktu. Kalau saya kemudian motivasinya kayak udah ngembek gitu. Di kemarin saya cerita sama Bu Dwi waktu kunjungan gini. Kenapa? Ya mungkin karena requirement kerja kami juga lumayan ya Bu ya. Jadi memang kayak fokusnya tuh cabang-cabang gitu kan. Terus kemudian juga ada banyak masalah pribadi, kemudian yang apa ya, cuaca
cuaca sekarang itu kan yang paginya ini itu membuat saya rasa itu tantangan buat saya. Kenapa? Saya itu ringkih. Jadi kalau misalnya sama Bu Eva, Bu Ayu ayo ngerjain ini ketika jam 3 selesai sekolah kita kan sampai jam 3 mau ngerjain ini, terus udah mau hujan cepet-cepet pulang gitu. Jadi kadang-kadang sampai kemarin di bakunya sampai jam 7 malam gitu di sekolah, akhirnya cuma ketawa-ketawa, nggak tahu ngerjain apa. Jadi itu tantangan saya. Ya jadi petani akhirnya. Jadi waktu, motivasi dan cuaca itu menjadi tantangan. Apa yang sudah dilakukan tadi sama kayak Pak Suraman, saya itu pakai jadwal visual. Saya orangnya visual, tapi memang ya kadang terlaksana kadang tidak. Jadi itu terima kasih. Terima kasih Bu Ayu sudah masuk kali. Kapan sana ke rumahnya kayak ke rumah. Ke sekolahnya Bu Ayu sampai luar biasa. Bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bagi saya selama melaksanakan aksi nyata sebulan kemarin, Ibu, ada 2 sesi yang saya akan menjadikan cerita. Yang pertama dari sisi siswa, saya sudah melaksanakan pembelajaran teknik berdiferensiasi dan KSE. Di sana menyampaikan beberapa informasi kepada anak yang tadi teknik stop, dan ternyata banyak sekali respon yang baik dari anak-anak. Bahkan ada anak yang sampai ketika teknik stop itu dilakukan, ada yang curhat, Bu, kok aku sakit dada ya? Nah, itu yang menjadi catatan. Dan itu dialami oleh anak yang gemuk. Lalu saya sampaikan, ada lagi yang bikin, Bu, kok aku jadi ngantuk? Bu, aku jadi lapar. Ada lagi yang nangis. Dan badannya gede sekali, ada 2 orang waktu itu. Dan yang bikin saya sedih, ada anak yang menangis. Kenapa kamu nangis setelah teknik stop? Aku ingat sama papa ya, kenapa papa harus meninggal ketika aku sedang belajar gitu. Dia papanya meninggal di kelas 6 semester 1. Jadi kan ternyata terungkap semua ketika saya melaksanakan teknik stop dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dari situ saya kumpulkan anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minatnya. Baik, kamu suka sama siapa? Itu yang saya lakukan pertama agar anak semangat. Itu dari segi anak-anak, alhamdulillah banyak sekali hal yang saya dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Yang kedua dari segi lembaga, yang pertama yaitu komunitas praktisi. Alhamdulillah sekolah sudah mendirikan grup KKG, kelompok kerja guru, yang sudah disahkan oleh Bapak Kepala Dinas kemarin, namanya Perakit, yaitu pembelajaran inovatif, kreatif, dan amanah yang bisa luar biasa ya. Terus yang terakhir di teman-teman terjadilah perubahan motivasi semangat kepada teman-teman dalam berkolaborasi untuk meningkatkan komunitas yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi, di mana teman-teman ketika seminggu sekali saya mengadakan koordinasi dan diskusi, nanya dulu, Bu Fitri, hari ayeuna teh aya ieu teh cenah, aya sosialisasi teh aya ibu amun kitu mah abdi bade ka pasar Villa Sakedak, dan memang kan lucu aya online ibunya. Oh ya silahkan Bu, silahkan. Jadi alhamdulillah komunitas praktisi anak-anak mengalami perubahan yang lebih positif dan tantangannya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ujung ke ujung sudah yang positifnya sama. Ternyata kita orang-orang yang hebat dan melakukan perubahan. Biasa kita semua. Apa yang harus saya bicarakan? Karena sama, saya melakukan coaching sama, saya melakukan aksi nyata sama, saya menggerakkan komunitas sekolah sama. Jadi apa yang Anda lakukan, saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Cerita ibu bapak itu sebetulnya tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih maju dan tidak ada yang lambat. Ini hanya prosesnya saja, tapi prosesnya rata-rata mengalami kemajuan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum ya, koordinator coaching, silakan Bapak Ibu menelpon bunda temannya, berikan motivasi, bisa seperti ini. Ibu hebat, pasti anak-anak bangga. Salah satunya ya, prosesnya bagus. Ibu luar biasa. Tolong berikan motivasi temannya. Saya lakukan Saya boleh nepuk Bu Puji. Bu Puji saya tepuk boleh ya? Hebat Pak.
bisa tepuk. Wah, selalu semangat terdepan Pak Weng. Semoga sehat selalu Pak Weng. Luar biasa, saya salut kepada Pak Weng. Orang yang memberikan motivasi, tugas yang bagus. Terima kasih Pak Weng. Sampai saya deg-degan Pak Weng. Lihat video Pak Weng bukan terharu tapi deg-degan. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bahagia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya itu hanya pengen saja bakal direnungkan, saya juga belum tahu jawabannya. Oke, ini ke bagian penutup. Ini Kaizen, kita merefleksi dulu. Pelajaran berharga apa sih yang diperoleh hari ini dan akan diteruskan kapan? Kemudian hal baik apa yang saya dapat dari pengajar praktik atau rekan sejawat dan menjadi inspirasi untuk saya. Di sini ada panduan Kaizen yang tentang, nah ini bisa kalimatnya seperti ini. Hari ini saya belajar banyak hal, misalnya tadi bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi. Kemudian tadi juga kan, ya kalau saya sih kan hobinya hening gitu kan, itu juga cukup banyak. Maka Bapak Ibu khususan bisa bantu Ibu Bapak bisa menuliskan hasil refleksinya di kertas panggung. Mungkin ini bisa bantu juga ya. Ini bisa dibantu. Ini boleh, diposit boleh. Di mana? Mau diposit atau mau di plat ini? Diposit boleh. Ini saling ini aja ya, saling dua kopi berarti ya. Yang pertama hari ini saya belajar satu kopi, saya belajar.